Assalamualaikum anak-anak kelas 2. Mengawali pembelajaran di hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, pembelajaran 5. Buka buku tema kalian, pembelajaran 5, halaman 141. Kita membaca bersama-sama ya. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gepokan batu alias kasti. Lalu lanjutkan, ayo beraktivitas, pemanasan gerakan tangkap bola secara berpasangan dan permainan gepokan batu. Kita mulai pemanasan gerak tangkap bola secara berpasangan. Berpasanglah dengan temanmu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, mari kita sekarang mengenal permainan tradisional gepokan batu. Gepokan batu adalah permainan tradisional yang dilakukan dua kelompok dan yang berhasil menumpuk tumpukan pecahan genting yang paling cepat tanpa terkena pukulan bola adalah kelompok yang menang. Alat yang digunakan adalah pecahan genting dan bola tenis. Kita akan memulai permainan di lapangan atau di tempat yang luas ya. Kita bagi dua kelompok yaitu tim A dan tim B. Lalu kita melihat cara permainannya ya. Simak video setelah ini. 2, 3. Nah, ini adalah aturan permainan gepokan batu. Jika bola mengenai pemain, maka pemain tersebut mati. Tidak boleh mengikuti permainan sampai babak permainan usai. Dan ketika kepingan genting tersebut berhasil ditata dan tidak roboh, maka permainan berakhir. Kemudian lanjutkan halaman 142, ayo berlatih membuat cerita sederhana berdasarkan gambar-gambar berikut. Gambar pertama bercerita Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Kakek tinggal di desa bersama nenek dan paman. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-temannya bermain permainan tradisional gepokan batu. Setelah selesai bermain, Siti berkumpul bersama keluarga besarnya. Mereka saling menyayangi. Sikap yang kita temukan dalam teks di atas adalah sikap menyayangi orang tua, sikap rukun terhadap keluarga dan teman. Kita sekarang mengenal anggota keluarga kita ya. Yuk, sekarang kita mengenal anggota keluarga kita. Perhatikan gambar ini, yang paling atas adalah gambar kakek dan nenek. Ini orang tua kita dipanggil ayah dan ibu. Di samping kanan, kakak ayah ibu dipanggil Pak D dan Bude. Di samping kiri, adik ayah dan ibu sering dipanggil paman bibi atau Pak Lek dan Bule. Yang paling bawah, anak Pak D, Bude, paman dan bibi disebut sepupu. Dan yang paling tengah adalah aku atau kita. Sekarang kita lanjut mengenal anggota keluarga Siti ya. Siti dikategorikan anak-anak, Zahra remaja, paman dewasa, ayah dan ibu dewasa, kakek dan nenek dewasa. Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Mengenal perbedaan usia 0 sampai 12 tahun kategori anak-anak,
13-17 tahun kategori remaja, dan 18 tahun ke atas disebut dewasa. Nah, ini adalah kategori anak umur 0-12 tahun. Kategori remaja 13-17 tahun. Usia 18 tahun ke atas kategori dewasa. Sekarang menentukan perbedaan usia anggota keluarga di rumah ya. Tulis dalam tabel berikut. Ini adalah contoh tabel perbedaan usia yang Ibu tulis ya. Ridwan usia 55 tahun kategori dewasa. Ibu Arum usia 50 tahun kategori dewasa. Kak Lita usia 16 tahun kategori remaja. Rio 9 tahun kategori anak-anak. Dan yang terakhir Rara usia 1 tahun kategori anak-anak. Nah, tugasmu sekarang menuliskan anggota keluargamu di rumah. Tulislah pada tabel sesuai halaman 144 di buku temamu. Dan ayo berlatih halaman 145, pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Nah, kita mulai memasangkan gambar sesuai dengan kategorinya ya. Gambar 1, usia 6 tahun kategori anak-anak. Gambar 2, usia 62 tahun kategori dewasa. Gambar 3, usia 13 tahun kategori remaja. Gambar 4, 20 tahun kategori dewasa. Dan gambar terakhir, usia 35 tahun kategori dewasa. Yuk berdiskusi, sikap kita ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia adalah saling menghormati, menyayangi, bersikap sopan dan ramah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.